Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita memasuki hari baru. Tuhan sudah menuntun kita dari hari lepas hari. Selain itu juga, Tuhan terus tanpa lelah memenuhi kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudaraku, di sebuah supermarket terkenal, seorang ibu tua menabrak rak sehingga berbagai barang jatuh dan pecah. Dia langsung berlutut memunguti dan berusaha membersihkannya. Wajahnya tampak pucat dan malu, sebab orang-orang yang ada di sekitarnya berbisik-bisik. Orang-orang yang pas dekat dengan kejadian cuma berdiri dan saling berbisik. Seorang ibu yang melihat itu tiba-tiba ikut berlutut di sampingnya, sambil berkata kepada ibu tua itu, "Jangan khawatir." Kemudian ikut memberesi barang-barang. Tak lama, seorang manajer datang, berlutut di samping mereka, lalu menatap ibu tua itu dan berkata, "Tidak usah diteruskan, biarkan saja. Nanti kami yang memberesi." Perempuan tua itu yang betul-betul malu sekali berkata, "Berapa saya harus bayar semua yang rusak dan pecah ini?" Sang manajer tersenyum. "Tidak usah, Bu. Kami sudah mengasuransikan. Ibu tidak perlu membayar seperak pun." Saudaraku, kelalaian dan kesalahan seperti itu sering terjadi. Bukankah kita sering juga sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang merusak, tapi merusak kehidupan? Kehidupan damai karena tindakan manusia malah kemudian diwarnai konflik. Suasana sukacita lantaran ulah kita kemudian berubah, yang hadir malah kepedihan. Banyak ucapan dan tindakan yang melahirkan hati yang kecewa, sedih, dan terluka. Semua kesalahan itu sesungguhnya membuat malu. Kita pun mencoba mengumpulkan tindakan yang keliru itu dan berusaha memperbaikinya. Namun, Allah kita datang dan berada di sisi kita. Dia tersenyum dan berkata, "Biarkan saja. Nanti aku yang membereskan akibat-akibat kesalahanmu. Aku akan membereskan dan memperbaiki semuanya." Saudaraku, sisa-sisa Israel adalah orang yang mengalami pembuangan ke negeri orang. Mereka bersalah. Di saat itulah Nabi Mika memberitakan
bahwa Allah memaafkan segala pelanggaran mereka dan mengampuni dosa mereka. Berita ini jelas melegakan sisa-sisa Israel itu. Sungguh, tindakan pemaafan dan pengampunan ini membawa sukacita, sekaligus tanggung jawab baru di pundak mereka, agar hidup mereka menghargai tindakan Allah itu. Itu artinya, orang beriman jangan menyia-nyiakan hidup yang dijalani kini, hidup yang telah diampuni. Hidup adalah anugerah yang berharga. Maka gunakan hari-hari itu dengan bijak. Saudaraku, ada tulisan di sebuah lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus yang disalib. Penulisnya bernama Sinsendorf. Tulisan itu sangat menyentuh. Tertera di sana, "Inilah yang aku perbuat bagi kamu. Apakah yang kau berbuat untuk aku?" Ya, pemaafan telah kita kecap. Begitu juga pengampunan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Lalu, apa yang akan Anda dan saya perbuat baginya? Kini situasi kehidupan sehari-hari penuh permusuhan, persaingan tak sehat, dan orang cepat marah. Kita telah mengecap keindahan pemaafan dan pengampunan Tuhan Yesus. Maka, betapa indah bila kita hadir di sana dengan jiwa pemaafan dan pengampunan. Dengan semangat itu, relasi insani dibenahi, sekaligus agar semua orang mengasihi dan setia kepadanya. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk mempraktikkannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemaaf dan Pengampun, terima kasih Engkau tetap mengasihi kami. Kiranya kami mengikuti jejak-Mu. Kuatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatna. Tuhan memberkati.